Doni, boleh dong persepsi sendiri ya masing-masing. Tadi juga Zidan mengatakan ya efektif nggak juga, tapi sudah cukup lah begitu ya. Nah, tapi kan kembali lagi sih ke Indonesia ini ataupun Banda Aceh tidak bisa sepertinya melakukan lockdown. Kenapa? Karena saya juga beberapa waktu yang lalu kan sempat duduk juga wawancara dengan anggota Dewan dari DPR Aceh. Mereka juga mengatakan Banda Aceh tidak bisa melakukan lockdown dulu. Karena memang banyak harus dipertimbangkan. Contohnya adalah ini yang merasakan dampaknya langsung adalah para pedagang. Kemudian kita juga melihat UKM-UKM yang memang harus mau nggak mau harus terpaksa begitu. Nah sebenarnya kalau menurut Donia sendiri, seperti apa sih seharusnya Banda Aceh ini? Jadi gini, kalau memang bukan lockdown namanya, hanya pembatasan gitu. Tapi bagaimana juga kita harus bisa memberdayakan ekonomi masyarakat. Nah Doni, seperti apa bayangannya? Jadi memang sangat memprihatinkan terutama buat para pedagang kecil, UMKM memang yang mendapat penghasilan harian ya Kak Tia ya. Apalagi dengan kondisi sekarang ini orang juga mulai sepi ya, apalagi daerah pasar Aceh itu sangat sepi. Ya dan jadi tanggapan Doni sendiri untuk proses yang kita jalani sekarang ini sebenarnya pembatasan itu bisa dilakukan mungkin dengan ada pasar-pasar tertentu mungkin yang dijadwalkan untuk buka misalnya di selama masa karantina ini gitu ya. Untuk menekan angka penyebaran virus juga. Jadi nggak semuanya bebas keluar masuk pasar, tapi pasar-pasar tertentu mungkin ada yang pembatasan jam, mungkin pasar ini dibuka dari jam segini sampai jam segini, pasar ini dibuka jam segini sampai segini. Jadi waktunya teratur gitu istilahnya, dan juga alur keluar masuknya juga jelas. Dan juga selain pemberlakuan jam malam tadi, sebenarnya itu kan kurang efektif kalau malam sebenarnya. Kayak jokes tadi yang bilang kalau seandainya emang virus coronanya cuma malam aja keluarnya gitu. Tapi sebenarnya itu harus diikuti juga dengan kesadaran masyarakat juga semuanya untuk mengkarantina diri sendiri gitu. Tapi untuk orang-orang yang mungkin mencari nafkah harian ataupun juga ya penyedia kebutuhan sehari-hari itu dibuka tidak apa-apa. Tapi kalau masyarakat ya yang memang tidak perlu sekali untuk keluar, harap di rumah saja gitu kalau menurut Doni sih. Jadi kesadaran diri sendiri dulu, justru dengan diberlakukan jam malam ini akibat warga Banda Aceh ngeyel ya? Iya ngeyel, nakal gitu istilahnya gitu kan. Udah bisa dibilangin ya akhirnya harus begitu. Karena berbagai cara pemerintah juga sudah dilakukan untuk mengatasi penyebaran COVID ini dengan himbauan, di print di billboard dan segala macam, keputusan dari semua Forkopimda segala macam, tapi sepertinya kurang efektif. Ya, dan juga kurang lengket gitu ya. Oke, nah ini juga pemirsa kita lihat dulu, ini ada video ya tentang kegiatan dari Agam Inung Kota Banda Aceh. Video edukasi tentang COVID. Video edukasi. Juga video edukasi, silakan. Jangan lupa pakai sabun ya. Lalu usap kedua telapak tangan, punggung tangan, dan pastinya sela-sela jari juga. Bersihkan pula bagian ruas belakang jari-jari dengan gerakan menggenggam seperti ini. Genggam jempol dan buat gerakan memutar pada kedua belah tangan kamu. Sekarang saatnya bersihkan ujung jari dengan memutar ujung jari pada telapak tangan. Setelah selesai, bilas dan keringkan dengan menggunakan handuk bersih ya. Jangan lupa juga nih tentang etika bersin. Kalau kamu mau bersin atau batuk, wajib tutup mulut dengan bagian dalam siku. Dilarang menyentuh bagian wajah, mata, hidung, dan mulut. Ganti cara bersalaman Anda dengan atau dengan jaga jarak demi kesehatan bersama dengan physical distancing.
WHO menghimbau untuk menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain di sekitar. Kenapa? Karena seseorang akan menyemprotkan droplets yang mengandung virus ketika batuk atau bersin. Jika terlalu dekat, kita bisa saja menghirupnya. Jika tidak ada urusan yang sangat mendesak, kamu baiknya di rumah aja. Hindari tempat keramaian, jangan bandel nongkrong-nongkrong sama teman-teman kamu ya. Kalau kangen, video call aja. Walaupun di rumah, kamu bisa tetap produktif kok. Work from home bisa jadi solusinya. Kamu juga bisa olahraga ringan agar kesehatan dan kebugaran terjaga. Atau untuk yang cewek-cewek, kamu bisa nyalurin hobi kamu dengan eksplor menu masakan baru. Positifnya, dengan di rumah bisa bikin kamu punya banyak waktu untuk keluarga. Mari bekerja sama untuk Banda Aceh Bebas Corona. Keren. Jadi memang edukasinya anak-anak muda milenial cara menanggapi dari COVID-19 ini seperti apa sih, Don? Betul. Nah, jadi itu ceritanya sekitar di awal minggu kemarin. Ya, itu kami di tanggal 23 lah kalau nggak salah, itu dihubungin oleh Bapak Irwan. Beliau adalah Kabak Humas, ya, Kabak Humas dari Pemko Banda Aceh. Kami dipanggil waktu itu untuk gimana ya caranya supaya himbauan ini lebih diindahkan oleh masyarakat. Karena sebelumnya seperti yang Doni ceritakan tadi itu dengan billboard, dengan keputusan himbauan dari Forkopimda semuanya masih belum efektif gitu untuk lengket di benak masyarakat. Tapi waktu itu kami berpikir, kami istilahnya di challenge waktu itu sama Pak Irwan dari Kabak Humas Pemko Banda Aceh. Ayo kita bikin video gimana caranya lebih kekinian. Karena setelah diskusi juga dengan para Forkopimda yang lain, di situ memang semuanya pengen lebih lengket di masyarakat dengan cara yang kekinian. Jadi waktu itu Pak Irwan kepikirlah untuk mengajak Agaminong Banda Aceh untuk berkolaborasi. Dan waktu itu proses dipanggil itu Senin atau Selasa, sehari setelah itu kita langsung bikin konsep dan besoknya langsung shoot. Dan itu dirilis hari Jumat, cuman proses pengerjaan cuma 2 hari. Oke, dan ini luar biasa sekali ya. Iya. Keren. Zidan kenapa nggak ikut? Sibuk Kak. Pada hari itu lagi ada kegiatan lain. Lagi ada kegiatan, oke. Kalau untuk Agaminong sendiri kegiatannya di menanggapi, misalnya dalam kegiatan seperti ini ya, apa saja sih yang sudah dilakukan dan akan nanti dilakukan? Mungkin sejauh ini yang sudah dilakukan itu ya himbauan melalui sosial media masing-masing dari setiap anggota maupun kan ini ada peserta ya dari pemilihan baru nih 2020. Juga dari mereka ada beberapa nge-share tentang video bagaimana dengan tagar stay at home atau di rumah aja gitu kan. Jadi selain dari video tadi juga ada dari kami para anggota dari Ikatan Agaminong Banda Aceh dan peserta-peserta tadi dan insya Allah juga mungkin ke depan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang masih dipikirkan bersama mungkin insya Allah kayak gitu. Baik kegiatan sosial maupun kegiatan melalui sosial media lagi seperti itu Pak. Sekarang berarti Zidan masih menjabat ya? Masih menjabat. Nah untuk sosialisasi ke masyarakat khususnya pada kaum ibu yang kayaknya agak susah sih, ya, ribet sedikit ya kalau udah urusan itu. Gimana sih cara menanggapinya? Ada nggak sih kendalanya dalam mungkin hal komunikasi juga atau cara-caranya seperti apa sih mendekatkan diri kepada masyarakat? Gimana ya? Mungkin kalau dengan ibu-ibu ya, personal dari saya sendiri sebenarnya nggak terlalu sulit berbicara dengan atau memberikan edukasi kepada ibu-ibu. Mungkin yang sulitnya itu setelah berbicara atau setelah berkomunikasi dengan mereka mungkin nggak semua dilakukan atau nggak semua dilaksanakan gitu. Ya, tapi kalau misalkan kita berbicara atau kita mengedukasi dengan para ibu-ibu, kalau menurut saya mereka antusias gitu. Mungkin yang pernah saya lakukan gitu pribadi, mereka sangat antusias gitu mendengar apalagi aspirasi ataupun ilmu yang diberikan dari kita anak-anak muda. Karena kan gaya bicara yang diberikan anak muda itu kan lebih banyak wow-wownya gitu kan kebanding dengan yang kalau kita berbicara dengan konteks yang formal gitu kan, mungkin yang formal lebih kayak kaku, mungkin dengan anak-anak muda lebih fresh aja gitu, tapi kalau kita lihat antusias dari ibu-ibu sangat luar biasa. Oke, kita melihat kondisi Banda Aceh sekarang sudah mulai agak terjaga jaraknya dengan adanya berlakukan jam malam, kemudian tempat-tempat seperti tempat ngopi juga sudah tutup ya. Nah, tapi saya masih kaget ya di mana di salah satu daerah kabupaten di barat sana ya ini masih
bikin ini loh, apa sih pernikahan itu pesta. Iya, di kampung saya ya ternyata. Iya, dan ini sempat diusir oleh polsek setempat begitu ya. Dan ini juga sebenarnya harus diedukasi lagi dari kecilnya sendiri juga untuk. Tapi memang sih balik lagi masyarakatnya memang masih agak susah gitu kan. Bener, ada yang nyelutuk seperti ini. Kita sharing ya sekarang. Ada yang nyelutuk seperti ini. Sholat tidak boleh di masjid kan begitu untuk memutus rantai penyebaran corona. Kemudian zikir tidak boleh di masjid. Nah, ini yang masih diprotes oleh masyarakat. Katanya apa? Zikir itu kita mendekatkan diri kepada Allah. Justru corona ini akan mati dengan adanya zikir bla 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 gitu. Sebenarnya sih bukan itu. Dalam agama Islam saja kita dilarang menzalimi orang lain. Kalau kita memang bersih, kita memang sehat, tapi kita tidak mengetahui bahwasanya kita pulang apakah dengan virus atau enggak. Dan ini kan akan menzalimi umat Islam yang lain, yang ini adalah jelas berdosa sekali. Tapi memang sih butuh sosialisasi yang lebih dekat lagi sah. Oke, kembali lagi Kiki. Aku pengen nanya nih soal wacana, I don't know, apakah ini dibilang wacana atau memang ini sudah dijalankan tentang wacana pemerintah yang sekarang lagi viral sekali soal kuburan massal. Gimana tanggapannya Ki? Lahan masalah kuburan massal untuk korban COVID dari Iya Aceh. betul. Sebenarnya saya nggak pengen tanggapin, nggak pengen nanya, tapi kayaknya memang yang harus seperti abang-abang Inong ini yang harus bicara begitu. Silakan Ki. Iya. Iya. Ini berat ya, tapi ini dari kacamata perspektif pribadi personal individu saya. Betul, kita tidak menjalahkan pemerintah ya, tidak. Tapi dari kacamata perspektif personal ya, memang sepertinya di kalangan anak-anak muda ya, di kalangan lingkungan saya dan lingkungan teman-teman lah khususnya, ini menjadi sebuah pembicaraan yang sangat viral lah ibaratnya. Memang mengundang pro dan kontra segala macam. Nah, tapi memang ada beberapa joke lagi keluar. Biasalah kalau seandainya ini kan jiwa-jiwa netizennya nih muncul. Meme begitu meme ya. Segala macam. Iya. Gimana? Di saat memang ada beberapa yang bilang di saat wabah virus ini menyebar segala macam, cara untuk kita mengantisipasi masyarakat itu dari pendekatan psikologinya itu memberikan kabar-kabar positif gitu. Kabar-kabar baik, kabar-kabar positif, salah satunya tentang berita-berita pasien-pasien corona COVID-19 ini yang sudah sembuh segala macam. Tingkat kesembuhannya sudah berapa persen segala macam. Mungkin itu bisa menjadi dampak positif terhadap masyarakat dalam hal psikologisnya lah segala macam. Nah, ternyata dari pihak pemerintah Aceh sendiri malah konteksnya memberitakan hal-hal yang cenderung kepada fokus kepada hal negatifnya. Mungkin ya dalam konteks seperti itu. Nah, makanya itu yang dibicarakan, itu yang mungkin dikritisi atau dikomentari lah oleh para netizen. Di saat orang butuh berita-berita yang positif, berita-berita penyembuhan sudah berapa persen segala macam, tapi malah yang disadur atau yang disodorin dari pemerintah Aceh sendiri adalah berita info tentang cenderung fokus kepada hal negatifnya, seperti yang sudah ada lahan pemakaman massal untuk korban COVID-19 ini. Berarti konteksnya adalah siapapun yang sudah terdeteksi atau positif terhadap COVID-19 sudah siap-siap aja begitu. Sudah siap-siap saja untuk Oh my God. Konteksnya situlah. Konteksnya Secara psikolog itu. orang menganggap seperti itu kan. Jadi kenapa nggak mungkin cara pemberitaan atau cara antisipasi masyarakat bukan mencari lahan segala macam lah. Itu walaupun sudah ada antisipasi mencari lahan untuk memakan massal ini nggak usah diberitakan, nggak usah diinfokan. Tapi yang diinfokan yang positif-positifnya saja. Ini cukup jadi internal saja lah ibaratnya. Jangan di blow up ke media segala macam. Oke, nah ini juga Cina sekarang sudah sembuh dari corona dan saya juga cari tahu ternyata masyarakat Cina di sana sembuh ya berkat saling mendukung. Iya, nah, saling menguatkan. jadi yang diberitakan adalah
positifnya terus, Iya. bagaimana meningkatkan, bagaimana kita bangkit. Sedangkan sepertinya Indonesia bakal down terus nih, karena Iya. yang dibicarakan adalah Yang negatif. berita yang ya negatifnya itu juga ya. Oke, Zidan, janganlah pandangnya seperti itu Zidan. Zidan, kita ini kan sangat kekurangan sekali untuk APD-nya sendiri ya. Iya, betul. Nah dari teman-teman, saya tahu banyak sekali bahwasanya Agaminon juga punya link dong dengan teman komunitas yang lainnya. Apakah juga ada gerakan semacam memberikan, menyalurkan untuk alat pelindung diri bagi tenaga medis begitu? Kita melihat sini kan masih kurang sekali Zidan. Ya, mungkin ada rencana dari kita Bang ya. Atau bagaimana mungkin belum saat ini. Karena yang kita lihat juga dari teman-teman lain selain dari ikatan ini, dari komunitas-komunitas lain juga terus giat melakukan kegiatan sosial ini dalam bentuk open donasi gitu kan. Maksudnya baik dalam bentuk uang tunai ataupun APD tadi, alat pelindung diri tadi kan, yang bisa kita lihat semua di berita bahwasannya tenaga medis sangat kekurangan hal itu. Dan insya Allah mungkin ke depan dari komunitas kita juga, dari Ikatan Agaminon, insya Allah akan melakukan open donation juga dengan mengandalkan ya kenalan-kenalan semua dari kita ya Bang ya, dari kenalan kita semua, insya Allah mungkin dari mereka ada yang dapat membantu baik berupa uang tunai atau berupa sembako ataupun APD tadi, seperti itu Kak. Oke, nah saya ke Doni deh, Doni, perlukah masyarakat diberikan bantuan seperti sembako ataupun kompensasi karena memang ruang geraknya dibatasi? Oke, kalau menurut saya itu sangat membantu sekali, terutama buat yang masyarakat kecil, yang terutama tadi yang memang mencari penghasilan harian. Itu dan ternyata itu sudah diterapkan juga seperti di Amerika Serikat sana. Per orang itu yang dengan gaji di bawah gaji nominal tertentu itu mendapat sejumlah uang segini. Tetapi kalau di atas itu nominalnya dikurangi seperti itu. Jadi menurut saya itu efektif untuk diterapkan di daerah kita karena memang kayak kita tahu dengan pembatasan diri kita tidak bisa, ruang bergerak kita dibatasi, tidak bisa bekerja, dan juga kalau mau beli pun ada uang pun tidak tahu beli di mana kadang. Oke. Jadi dengan adanya pemberian sembako, saya mengapresiasi sekali warga desa Lambung yang kemarin yang menggunakan dana desanya untuk membeli sejumlah sembako dan dibagi ke seluruh keluarga dapat di daerah Lambung. Per kakak dapat. Per kakak dapat. Walaupun dananya belum ada, tapi sekarang memang dapatnya kalau nggak salah dari dana pribadi dulu, pengumpulan secara donasi dulu, dan nanti itu bakal menggunakan dana desa ke depannya ketika sudah dicairkan. Itu sangat apresiasi sekali dan banyak juga kampung yang sudah mengikuti hal tersebut gitu Kak Tia kalau nggak salah. Luar biasa sekali, tapi Iya. kampung saya belum nih. Tinggal tunggu aja mungkin Kak Tia Iya, ya. bagaimana saya harus mengetuk hati para aparatur iya sih kampung seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan juga pemirsa di luar sana juga ini sudah mendapatkan edukasi ya terhadap dengan bagaimana sih cara menangani memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Betul. Kita nanti balik lagi di segmen terakhir, jangan kemana-mana, tetap di Aceh Jino.